Kevin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa selalu dalam keadaan sehat. Yang kami hormati narasumber pada kegiatan Karir Prep Series 2026 ke-10, yaitu Kak Kalisari ke sebagai Customer Associate at Kinobi, serta seluruh peserta Karir Prep 26 yang telah bergabung bersama melalui Zoom meeting pada siang hari ini. Perkenalkan, saya Muhammad Kevin Risha Zulkarnain selaku Duta Kampus ITB tahun 2025. Yang pada kesempatan ini, saya akan memandu jalannya kegiatan Career Prep Series 2026 ke-10 dengan judul Interview 101, Level Up Your Interview Readiness. Career Prep Series 2026 merupakan kegiatan rutin atau webinar karir yang akan membahas mengenai soft skill yang dibutuhkan teman karir dalam persiapan masuki dunia kerja, seperti pembuatan CV, tips and trick interview, maupun proses persiapan karir lainnya. Kegiatan ini akan dilaksanakan 2 kali dalam 1 bulan, jadi, jangan lupa untuk selalu mengikuti kegiatan ini agar teman-teman karir siap memasuki dunia kerja nantinya. Untuk kegiatan karir prep hari ini, merupakan hasil kolaborasi antara ITB Career Center dan Kainobi, serta KMKL ITB, yang dirancang untuk membantu mahasiswa memahami realita dunia kerja, tantangan ketenaga kerjaan, serta strategi mempersiapkan diri agar lebih siap memasuki dunia profesional di tahun 2026 ini. Sebelum kita masuki rangkaian acara, kami menginformasikan juga kepada peserta bahwa presensi kehadiran sekaligus pengisian feedback menjadi syarat untuk mendapatkan e-sertifikat pada kegiatan hari ini yang akan kami berikan mendekati selesainya acara. Tautan presensi juga akan kami bagikan melalui kolom chat, sehingga peserta dimohon untuk memastikan nama yang diisi sesuai dengan data pendaftaran. Sebagai pembuka rangkaian kegiatan pada siang hari ini, kami akan mengawali dengan pemutaran video profile ITB Career Center. Video ini akan memberikan gambaran singkat mengenai peran ITB Career Center dalam mendukung pengembangan karir mahasiswa dan juga alumni ITB. Tanpa berlama-lama, mari kita saksikan bersama video ITB Career Center. Setiap mahasiswa dan alumni memiliki potensi yang kami bantu arahkan menuju dunia karir yang cemerlang. Halo, nama saya Intan Taufik. Saat ini saya adalah Kepala ITB Career Center atau juga dikenal sebagai Subdirektorat Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Mahasiswa. Unit ini berada di bawah Direktorat Kemahasiswaan ITB. Unit kami berfokus pada pengembangan karir, peningkatan kompetensi, maupun kewirausahaan untuk mahasiswa maupun alumni muda ITB. Melalui kampus rekrutmen, mahasiswa, alumni, dan perusahaan bertemu untuk kesempatan karir terbaik yang berdampak. Kami menghadirkan informasi terbaru tentang peluang kerja, magang secara cepat dan relevan. Kami juga membantu kesiapan karir melalui pelatihan, seminar, dan pengembangan kompetensi lainnya. Layanan konseling karir dapat membantu mahasiswa menentukan arah dan percaya diri dalam langkah. Bagi mereka yang ingin mengembangkan usaha sendiri, ITB Career Center juga mendukung melalui program mahasiswa wirausaha. Website karir dapat diakses mahasiswa untuk ratusan lowongan kerja secara cepat, praktis, dan terhubung dengan banyak perusahaan. Titian Karir Terpadu ITB, satu event yang membuka pintu lebar ke perusahaan dan peluang karir terbaik untuk masa depan. Kami berharap semua mahasiswa maupun alumni muda dapat bergabung dengan unit ini sehingga kita bersama-sama dapat mengembangkan diri dan juga semakin berdampak. Halo Kevin. Baik, terima kasih atas videonya. Semoga video tersebut dapat memberikan gambaran mengenai layanan dan dukungan yang disediakan oleh ITB Career Center bagi mahasiswa dan juga alumni. Bagi teman karir yang ingin memanfaatkan layanan atau program dari ITB Career Center seperti pada tayangan video tersebut, silakan mendaftar member pada web yang sudah disediakan pada layar di depan, yaitu http://www.kariritb.ac.id/registration. Baik. Selanjutnya, kita akan memasuki agenda utama, yaitu sesi webinar dengan materi Interview 101 Level Up Your Interview Readiness, di mana sesi ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dan alumni
dengan pemahaman serta strategi dalam menghadapi proses wawancara kerja. Lalu kegiatan ini peserta akan mempelajari berbagai aspek penting dalam interview, mulai dari persiapan, sebelum wawancara, lalu cara menjawab pertanyaan secara efektif, membangun kepercayaan diri hingga memahami ekspektasi rekruter. Sesi ini diharapkan dapat membantu peserta meningkatkan kesiapan dan juga kemampuan komunikasi agar lebih optimal dalam menghadapi tahapan seleksi kerja. Materi sesi webinar ini akan dibawakan oleh Kak Kalisa Rike sebagai Customer Associate at Kinobi. Kepada Kak Kalisa, kami persilakan untuk menyampaikan materi. Dan juga kami persilakan waktu dan layar untuk Kak Kalisa. Silakan, Kak. Oke, halo, aku tes dulu, suaraku terdengar jelas? Sudah, Kak? Oke, siap. Thank you, Kevin. Thank you, rekan-rekan ITB nih, kita. Oke, baik. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama aku Halisa Rike Devianti, atau sebenarnya aku biasanya dipanggil Keke. Jadi, but if it's too hard to remember, Halisa aja juga nggak apa-apa gitu. Jadi hari ini aku bakal sharing-sharing nih sama teman-teman terkait interview. Nah, untuk judulnya tadi ya, interview one-on-one, level up your interview readiness, gitu. Oke, mungkin sedikit perkenalan lagi gitu dari aku. Aku backgroundnya di psychology gitu, terus tapi aku banyak bekerja di product operations gitu, sama mungkin handle training gitu ya teman-teman. Jadi mungkin kalau ada yang mau connect juga di LinkedIn, mau ngobrol habis ini juga nggak apa-apa gitu. Dan um, materi aku hari ini juga aku cross check gitu ke teman-teman aku yang juga bekerja sebagai HR. Jadi bidang aku di psikologi, terus teman-teman aku juga HR. Jadi ya semoga materi hari ini bisa membantu teman-teman ya untuk proses rekrutmen yang akan teman-teman hadapi ke depannya. Gak cuma interview gitu. Oke, so today bakal materinya kurang lebih itu pertama kita tahu dulu terkait tahapan rekrutmen. Secara umum itu ada apa aja gitu. Terus kita bakal bahas tujuan dari interview, jenis-jenis pertanyaan interview, terus yang pasti tipsnya juga dan contoh tanya jawab gitu ketika interview. Dan nanti untuk beberapa teman-teman yang beruntung ya akan masuk ke mock-up interview session setelah sesi webinar hari ini. Begitu. Nah, oke, kita pertama dulu ya ke tahapan rekrutmen gitu. Di sini ada lingkaran warna biru sama warna abu-abu. Nah, bedanya itu apa? Yang biru itu biasanya tahapan yang umum. Kalau yang abu-abu itu lebih ke steps tambahan gitu, atau enggak semua perusahaan melakukan itu. Jadi yang pertama, teman-teman semua, kita pasti melalui yang namanya CV screening ya, CV screening dengan ATS gitu. Dan mungkin teman-teman sudah ada yang ikut webinar-webinar sebelumnya, udah dikasih tips and trick ya gitu, nulis CV yang ATS itu seperti apa sih gitu. Nah, selanjutnya bisa jadi ada asesmen psikotes gitu. Asesmen psikotes itu sekarang sepertinya banyak yang online gitu ya untuk asesmen psikotesnya. Ya, 1,5 sampai 2 jam mungkin untuk mengerjakan psikotes gitu secara online, terus baru lanjut ke HR interview. Nah, HR interview ini tujuannya itu lebih untuk menggali gitu terkait personality-nya teman-teman, terus kira-kira culture fit gitu. Teman-teman tuh culture fit nggak ya gitu dengan company. Jadi lebih ke screening awal gitu. Nah, terus selanjutnya ini juga apa ya? Ada beberapa yang pakai, ada beberapa yang enggak gitu. Misalnya case study gitu, habis interview ada case study. Case study-nya ini bisa kayak nanti dikumpulinnya 1 jam misalnya deadline-nya setelah case study dikasih, atau case study ini diberikan misalnya ada waktu 1 minggu gitu untuk mengerjakan, misalnya seperti itu. Terus ada juga FGD. FGD ini biasanya dilakukan di MT juga gitu ya teman-teman. Misalnya teman-teman MT, nah nanti bakal disatukan gitu dengan kandidat-kandidat lain. Nanti akan dikasih sebuah problem dan harus di-solve within biasanya 1 jam atau 1,5 jam gitu. Harus ada apa ya, bahan yang bisa dipresentasikan gitu. Itu contohnya misalnya untuk FGD. Itu. Terus selanjutnya ada user interview. Nah, user interview ini, user itu adalah orang yang akan menjadi atasan gitu atau ya manager gitu dari teman-teman. Nah, biasanya pertanyaan user interview itu lebih ke hal-hal yang teknis.
pokoknya gimana cara teman-teman mengerjakan sebuah job desk, gimana cara teman-teman menyelesaikan sebuah task pakai tools apa atau pakai framework apa gitu. Itu ditanyakan ketika user interview. Dan user juga kadang menanyakan sih gitu apa ya beberapa hal yang terkait kecocokan gitu dengan anggota tim gitu. User biasanya punya kayak standar assessment sendiri gitu mereka yang pengen jadi mereka pengen tahu nih kalau misalnya teman-teman masuk ke timnya kira-kira bakal nyambung gak ya sama anggota tim yang lain kayak gitu. Nah, terus ini khusus buat MT gitu biasanya. Ini ada final interview. Final interview itu bisa ke kayak head of department atau uh, SPV gitu misalnya. Nah, terus ada juga si level interview. Sebenarnya kalau untuk final interview sama si level ini lebih ke bukan benar-benar interview yang tanya jawab, tapi biasanya teman-teman diminta untuk prepare presentation gitu. It's either about apa ya, there's a case atau sesuatu tentang diri teman-teman yang harus dipresentasikan gitu. Jadi ya ini cukup panjang ya, apalagi buat MT gitu misalnya. Tapi kalau misalnya untuk internship atau untuk staff gitu, biasanya lebih di CV screening, HR sama user ini yang pasti ada gitu. Ketika kita di tahap rekrutmen gitu. Nah, oke. Mungkin aku mau tanya nih sama teman-teman nih. Kalau menurut teman-teman sendiri, apa sih tujuan dari sebuah interview? Bisa dari sisi perusahaannya atau dari sisi teman-teman deh. Aku mau dengar pendapatnya teman-teman. Boleh di meeting chat? Atau mungkin aku mau nanya deh kalau Kevin, kalau menurut kamu tujuan dari sebuah interview itu apa sih gitu kalau menurut kamu? Menurut aku yang pastinya untuk interview itu mengenal dari si yang ingin menjabat ya bukan nggak maksudnya kayak ya bagaimana si perusahaan ini dapat mengenal lebih lanjut mengenai si yang ingin melamar kerja tersebut gitu jadi kayak baik dari sisi personal dia terus dari sisi mungkin eh, kemampuan dia baik secara pengetahuan kognitif ataupun psikologisnya seperti itu sih Kak. Oh, oke oke. That's quite comprehensive. Thank you Kevin untuk jawabannya gitu. Ini diaminkan juga ya gitu dengan teman-teman di meeting chat juga bilangnya untuk mengetahui sejauh mana soft skill yang dimiliki oleh kandidat, untuk melihat gambaran umum kita sebagai kandidat gitu. Mungkin ya maksudnya. Nah, oke, ini karena teman-teman menjawab banyak dari sisi HR-nya gitu. Sebenarnya interview itu kan interaksi dua arah ya. Jadi itu tuh sesuatu you gain something, terus perusahaan juga harus gain something gitu. Nah, jadi tujuan dari sebuah interview, terima kasih ya tadi teman-teman yang sudah berinteraksi gitu. Jadi yang pertama kalau buat recruiter tadi benar ya melihat kualifikasi kandidat lebih jauh gitu. Jadi melihat nih, oh misalnya yang written on CV itu, tapi kalau di interview siapa tahu ada lagi nih kualifikasi yang bisa diceritakan gitu. Karena di CV kan terbatas gitu yang disampaikan. Terus selanjutnya ada memverifikasi pengalaman sebelumnya. Jadi karena ya kan kita tahu ya interview itu pertanyaan dari mana ya dari CV kita gitu. Nah dari HR itu kan atau dari HR dan user itu akan memvalidasi gitu. Ini job desk yang dia kerjakan apakah benar seperti ini? Apakah dia masih ingat gitu caranya melakukan workflow yang udah pernah dilakukan sebelumnya kayak gitu. Terus mengevaluasi apakah kandidat cocok dengan company culture. Ini ya, tadi yang sempat aku sampaikan juga ya teman-teman gitu. Jadi uh, ada sometimes di apa ya di lowongan itu ada hal-hal yang nggak tertulis gitu. Apalagi misalnya terkait company culture yang kita sendiri pun juga nggak bakal tahu sampai akhirnya kita masuk ke company itu. Nah ini tuh hal-hal yang akan di-assess gitu oleh interviewernya kayak gitu. Nah, terus selanjutnya ada menguji soft skill dari kandidat gimana teman-teman ya seminimal mungkin yang dilihat itu public speakingnya gitu misal kayak gimana sih menyampaikan job desk dengan runtut gitu misalnya. Terus komunikasinya kayak gimana apalagi misalnya ketika menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang kayak apa tantangan yang pernah kamu hadapi dan gimana kamu mengatasinya misal pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Gitu. Nah, terus yang terakhir itu adalah mengetahui motivasi dari kandidat. Jadi pengen tahu juga nih seberapa
berapa committed juga gitu terhadap perusahaan. Misal motivasi, oh mau kerjanya cari pengalaman biar nanti bisa S2 lagi kayak gitu kan ada yang kayak gitu. Atau pengen kerja di sini terus mau naik di career ladder gitu misalnya. Kan macam-macam ya. Nah, itu penting gitu bagi HR untuk mengetahui hal-hal tersebut. Nah, sedangkan kalau buat kita nih sebagai kandidat, apa sih gitu tujuannya gitu. Yang pertama kita adalah menunjukkan value diri sama menonjolkan kepribadian. Ya inilah it's your time to shine gitu teman-teman. Ibaratnya gitu ketika teman-teman melakukan interview. Jadi kalau misalnya teman-teman ngerasa kayak apa ya sebenarnya dari awal gitu ada ketika teman-teman ngelihat sebuah eh, lowongan kerja gitu terus teman-teman memilih untuk oh ya aku apply deh ke sini gitu kan teman-teman nggak mungkin gitu nggak ngerasa kayak apa ya teman-teman pasti ngerasa cocok gitu bisa gitu kerja di sini makanya teman-teman apply gitu nggak mungkin itu kayak ngelihat terus sekedar ngelihat terus ah yaudah apply aja gitu apa ya secuek-cueknya gitu teman-teman mikir kayak asal apply tapi pasti teman-teman ada proses mengakses diri sendiri dan mikir oh iya kayak aku bisa nih sepertinya di posisi seperti ini makanya aku apply kayak gitu. Nah, jadi ketika mendapat kesempatan untuk interview usahakan untuk menceritakan gitu dengan baik gitu, terkait value diri teman-teman, terus kepribadiannya teman-teman. Terus ketika interview juga kan dari HR atau user itu nanti biasanya mereka akan juga menjelaskan gitu terkait role yang teman-teman lamar gitu. Nah, teman-teman juga bisa mengevaluasi nih role dari tanggung jawab sehari-hari dan ekspektasi yang ada. Misalnya teman-teman daftar untuk posisi A, terus ekspektasi teman-teman adalah dia mengerjakan job desk-nya ada 3 gitu misalnya. Nah, tapi setelah dijelaskan nih sama HR atau sama user, oh ternyata job desk-nya 5 nih gitu, atau 6 gitu ternyata. Terus teman-teman mikir, oh kira-kira kalau dari aku sendiri, ini masih oke nggak ya gitu, scope-nya untuk aku kerjakan, atau ini kurang sesuai ya gitu. Nah, teman-teman juga punya hak gitu untuk mengevaluasi role dari tanggung jawab, role-nya tersebut gitu. Nah, terus, selain company yang nge-assess apakah teman-teman cocok dengan culture-nya, teman-teman juga bisa menentukan, apakah teman-teman juga bakal cocok gitu dengan, culture yang ada di company-nya. Misalnya dari pengalaman aku gitu teman-teman, aku cenderung apply ke perusahaan yang startup gitu karena aku suka gitu sama work environment-nya. Biarpun sangat fast pace, tapi sangat memberi ruang gitu untuk berkembang. Makanya aku apply di startup. Kalau aku kayak gitu. Sedangkan teman aku yang lain ada yang lebih memilih stability gitu. Makanya dia apply di korporat gitu, korporat yang namanya besar kayak gitu misalnya. Nah, itu balik lagi nih tergantung ke orientasi teman-teman gitu. Mau seperti apa di dunia kerja gitu. Dan yang terakhir, ini sebenarnya it's kind of hard to assess, tapi bisa kelihatan sedikit-sedikit gitu dari ketika user interview. Jadi melihat potensi dari leadership-nya gitu dari user. Kira-kira teman-teman bisa keep up with that atau enggak, atau cocok atau enggak. Lebih kayak gitu tujuannya dari sebuah interview. Nah, terus untuk jenis-jenis interview ini sebenarnya lebih ke jenis pertanyaan gitu ya, interview gitu. Karena I believe kadang ini tuh tumpang tindih gitu dalam sebuah wawancara kerja gitu. Nah, teman-teman, jadi ada 4 ya, mungkin yang umum gitu di sini. Jadi yang pertama itu ada behavioral event interview. Nah, behavioral event interview ini tujuannya itu fokus pada pengalaman masa lalu. Jadi konsepnya adalah ketika seseorang itu menceritakan hal yang udah dia lakukan di masa lalu itu jadi prediktor gitu untuk perilakunya di masa depan. Makanya pertanyaannya itu biasanya open question, kayak ceritakan saat Anda menghadapi sebuah konflik gitu. Nah, itu kan recruiter juga nggak tahu ya apa yang bakal keluar dari mulut teman-teman gitu. Kayak, oh ternyata nih pas menghadapi konflik dia menunjukkan leadership gitu. Oh ternyata dia menunjukkan kalau dia bisa nih negotiate kayak gitu. Nah, itu yang dilihat dari behavioral event interview. Jadi apa ya, nanti dari interviewer gitu yang akan menemukan sendiri gitu, apa sih soft skill yang ternyata teman-teman miliki gitu.
Selanjutnya adalah competency based interview. Nah, ini tuh mirip sama BI sebenarnya, tapi ada kompetensi spesifik yang dicari gitu. Nah, misalnya di leadership nih, di leadership ada beberapa aspek. Salah satunya aspeknya adalah memotivasi anggota tim gitu. Akhirnya pertanyaannya langsung spesifik ke situ. Bagaimana Anda memotivasi anggota tim yang performanya sedang menurun? Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya ada situational interview yang fokus pada situasi hipotesis masa depan gitu. Jadi kayak misalnya nih akan terjadi hal A gitu, apa yang akan teman-teman lakukan, misalnya seperti itu. Dan selanjutnya ada technical interview, ya ini probably pertanyaan atau case yang bakal di solve gitu sama teman-teman ketika lagi user interview, dan ini fokus pada kemampuan teknis berposisi. Mungkin teman-teman pernah dengar ada kayak tes Excel gitu, atau case study, atau coding, kayak gitu-gitu. Nah, itu masuknya ke technical interview gitu. Nah, oke. Selanjutnya kita akan masuk ke tips-tipsnya ya untuk interview. Nah, yang pertama itu adalah harus riset mendalam tentang perusahaan dan deskripsi pekerjaan. Jadi risetnya tuh kayak gimana? Kalau tentang perusahaan, teman-teman bisa ngepoin deh pokoknya semua em, kanal gitu, kanal terkait perusahaannya. Bisa dari website, atau misalnya dari Instagram, atau dari LinkedIn gitu. Itu em, apa ya, pokoknya teman-teman harus minimal banget harus tahu produk atau jasa yang dijual itu secara keseluruhan itu apa sih. Terus apa namanya, kalau misalnya teman-teman kayak kepo nih culture di company itu kayak apa. Nah, kalau misalnya dari perusahaan punya account Instagram ada namanya employer branding account, itu bisa dilihat juga gitu di situ. Nah, terkait deskripsi pekerjaan, teman-teman bisa lihat di LinkedIn aja. Kayak coba cari misalnya teman-teman mau jadi data analis gitu di sebuah perusahaan. Ya udah cari aja data analis company A gitu. Nah, kan pasti muncul nih orang-orangnya. Nah, itu dari situ teman-teman lihat aja profilnya, terus lihat job desk-nya gitu. Dan teman-teman bisa mengakses juga dari situ. Oh, ternyata job desk-nya seperti ini ya. Terus skill set apa sih yang kira-kira harus aku tunjukkan gitu ketika aku nanti interview. Kayak gitu. Nah, riset tentang perusahaan ini juga penting untuk ketika teman-teman mau interview. Salah satu riset tentang culture itu misalnya kayak misalnya di teman-teman mau interview di BUMN gitu. Kalau di BUMN kan cenderung lebih formal ya gitu. Jadi teman-teman eh, tahu dulu nih culture-nya seperti itu. Oh iya, manggilnya Bapak Ibu, terus pakai saya kayak gitu misalnya. Terus oh kalau di startup lebih santai gitu. Jadi ngomongnya bisa sama interviewnya bisa bisa aku, bisa eh, bisa aku, apa ya, lebih santai lah kayak gitu. Itu juga eh, penting gitu teman-teman, biar energinya sama gitu ketika interview. Kan nggak enak ya kalau misalnya kita kita udah formal tapi dari interviewnya santai, atau dari interviewernya ternyata dia formal terus kita terlalu santai. Itu energinya nggak match gitu. Terus selanjutnya menanyakan bahasa yang digunakan oleh recruiter sebelum interview. Nah, sebenarnya biasanya kalau misalnya perusahaan itu ngeposting lowongan pakai bahasa Inggris, dia bakal interviewnya pakai bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia pakai bahasa Indonesia. Tapi just to make sure aja, teman-teman boleh tanyain ke HR-nya biar teman-teman juga bisa prepare gitu. Kan di career press sebelumnya teman-teman udah diajarin juga ya gitu ya cara interview pakai bahasa Inggris. Nah, semoga materi hari ini juga bisa melengkapi gitu ya teman-teman untuk preparation interviewnya gitu. Nah, selanjutnya yang ketiga itu berlatih dengan teman atau AI tools. Ya, sebenarnya kalau sama teman agak rawan ketawa-ketawa gitu ya. Cuman kalau misalnya ada yang mau berlatih bareng gitu, itu juga boleh banget untuk saling mengakses gitu. Dan kalau teman-teman tahu ada AI tools yang bisa latihan untuk mock interview, dan banyak tahu AI tools yang kayak apa ya, dari interviewernya itu kayak bisa di set gitu personality-nya atau apa, nanti teman-teman explore aja. Itu sangat membantu gitu buat latihan kita ngomong kayak gitu. Terus selanjutnya adalah persiapkan diri dengan baik. Maksudnya persiapkan diri dengan baik ini adalah sehari sebelum interview gitu, teman-teman tidurnya cukup, terus kalau datang ke tempat interview apa ya, kayak udah nyari tahu nih sehari sebelumnya, misal mau naik Transum atau teman-teman perlu bawa kendaraan gitu, udah tahu nih rute ke tempat interviewnya itu kayak apa.
biar teman-teman bisa nyampainya kalau bisa lebih awal, misal kayak 30 menit sebelum waktu interviewnya. Kenapa harus nyampe lebih awal? Karena teman-teman biar bisa membiasakan diri gitu dengan suasana di tempat interviewnya. Kalau misalnya datang misal kayak 5 menit sebelum atau 10 menit sebelum, di situ teman-teman kayak misalnya baru turun dari angkot, turun dari Transum, terus kayak masih kegerahan gitu, atau misalnya abis parkir mobil gitu, terus kayak apa ya, kayak pokoknya pikirannya tuh masih terlalu apa ya, aware gitu, terlalu hyper aware, jadi agak kayak aduh, apa ya, anxious gitu, bisa anxious. Jadi dari kalau saran aku, teman-teman kalau bisa nyampainya ya lebih cepat gitu. Pun ketika online interview kalau bisa join kayak 10 menit atau 5 menit sebelum join. Kalau online nggak apa-apa sih gitu. Kalau interviewnya offline, usahakan datang lebih cepat lagi. Kayak gitu sih. Terus yang terakhir itu gunakan metode yang tepat untuk menjawab pertanyaan, dan ini akan kita bahas lebih lanjut habis ini. Gitu. Oke, mungkin ini sedikit tambahan ya terkait body language untuk interview. Itu pertahankan kontak mata yang jelas, tapi maksudnya bukan yang straight selalu ngeliat gitu ya teman-teman, tapi lebih ke kayak eh, pokoknya menunjukkan kalau kontak mata itu menunjukkan kalau teman-teman mindful gitu terhadap situasi interview itu. Jadi nggak kelihatan yang badannya di sini tapi pikirannya kemana kayak gitu. Terus selanjutnya adalah duduk yang tegap dan posturnya yang baik gitu. No slumping gitu atau bahunya turun atau bungkuk gitu. Karena itu adalah apa ya? Itu kesannya memberikan kesan kalau ada rasa tidak percaya diri gitu ketika kita misalnya duduknya kurang tegap kayak gitu. Karena teman-teman mau meyakinkan seseorang untuk merekrut teman-teman, ya berarti teman-teman harus percaya diri gitu. Dan gimana cara menambah percaya diri? Yaitu selanjutnya dengan tersenyum gitu. Oke, tersenyumnya yang ikhlas juga gitu ya, bukan senyum tertekan gitu ya teman-teman, bukan senyum kayak logo Kumon gitu. Jadi teman-teman apa ya, pas latihan interview itu juga kayak coba sambil senyum gitu sesekali kayak gitu. Apa ya, it will ease up yourself gitu sih. Terus coba bicara dengan tempo yang stabil. Ini bisa dengan, misalnya tadi kalau pakai tools AI kan ada recordingnya. Nah, teman-teman tuh bisa lihat kayak, ini kecepatan gak ya ngomongnya, atau malah terlalu lambat, atau terlalu banyak filler words, kayak, kayak gitu-gitu. Nah, itu nanti bisa teman-teman akses aja, kayak gitu. Nah, terus selanjutnya gunakan gestur tangan yang sopan dan natural gitu. Jadi apa ya, misal mau kayak begini atau misal menjelaskan urutan jadi kayak gini gitu. Nah, itu tuh nggak apa-apa sih gitu karena sometimes gesture itu juga tanda teman-teman percaya diri, dan ini tuh salah satu apa body language yang artinya teman-teman tuh open gitu. Daripada teman-teman tangannya ngatur begini di atas paha gitu misalnya, atau misalnya bersedekap gitu. Itu tuh adalah body language yang menunjukkan kalau teman-teman sebenarnya nggak terbuka atau cenderung nggak jujur gitu sama apa yang disampaikan. Jadi kalau misalnya mau pakai gerakan-gerakan tangan itu nggak apa-apa banget gitu. Nah, oke, mungkin dari teman-teman sambil jalan juga ada yang mau sharing gitu di meeting chat, ada nggak pengalaman interview yang paling berkesan gitu dari teman-teman? Mungkin sambil aku sharing juga ya. Kalau dari aku pernah interview sama user. Nah, terus biasanya pertanyaan yang muncul ketika interview itu kan di akhir gitu, biasanya sebelum penutupan, biasanya suka ditanya kayak, kenapa kita harus hire kamu ke perusahaan kami, kayak gitu kan. Nah, tapi waktu itu pertanyaan yang aku dapat adalah, em, kenapa kamu, pertanyaan kayak gini, why shouldn't we hire you gitu. Aku takutnya aku salah dengar, tapi ternyata bener dia nanyanya kenapa kita apa ya, pokoknya karena alasan kita harus nolak kamu gitu buat join. Terus aku kayak, hah, kenapa pertanyaannya kayak gitu gitu kan. Nah, ternyata setelah aku berdiskusi gitu dengan user aku waktu itu, kebetulan alhamdulillah aku waktu itu keterima. Aku bertanya sebenarnya kenapa sih pertanyaannya seperti itu gitu. Terus dia bilang ke aku, tujuan pertanyaan itu dia tuh pengen nge-assess aja gitu. Kan itu pertanyaan yang nggak umum, dia pengen nge-assess gimana sih reaksi seorang kandidat gitu ketika mendapat pertanyaan yang di luar ekspektasi. Terus yang kedua itu juga semacam ngetes self awareness gitu, kayak oh iya oke, aku punya apa ya,
kalau kita interview kan kita cenderung ingin menunjukkan yang baik-baik ya, pasti seperti itu. Cuman kalau misalnya kita self-aware gitu dengan kekurangan kita dan kita bisa pinpoint nih kira-kira support apa sih yang bisa diberikan dari company agar kita tuh bisa berkontribusi lebih maksimal gitu. Nah, itu lebih bagus. Nah, itu hal yang ingin diketahui oleh user aku. Makanya waktu itu dapat pertanyaan seperti itu. Mungkin kalau teman-teman ada apa namanya? Oh ya, terus sama di assess juga kayak oh kalau misalnya bisa menyampaikan secara honest gitu terkait hal itu, berarti orang ini bisa nih, kalau menurut penilaian user aku waktu itu, orang ini bisa nih menerima feedback kayak gitu di apa ya, itu menurut asesmennya kayak gitu. Mungkin kalau dari teman-teman ada cita-cita unik juga gitu, boleh di-share juga di meeting chat. Nah, dan semoga ketika ternyata nih teman-teman mendapatkan misalnya pertanyaan yang unexpected gitu, teman-teman nggak perlu panik, nggak perlu kaget atau yang kayak aduh ini apakah berpengaruh ya nanti aku diterima atau enggak gitu. It's okay, it's apa ya, jalanin aja gitu ketika teman-teman interview. So, nah oke, mungkin STAR method teman-teman udah cukup familiar gitu. Ada yang familiar, ada yang belum mungkin. Ah, oke, kita langsung aja ya. Jadi STAR method itu salah satu teknik untuk menjawab interview. Jadi yang pertama itu adalah situationnya apa, situasi yang dihadapi, terus tugas atau yang kedua itu ada task, tugas atau tantangan yang perlu diselesaikan, A-nya itu action, apa yang kita lakukan gitu untuk menyelesaikan tugas tersebut, terus R, resultnya itu bagaimana. Ini tuh structure yang oke ketika teman-teman harus menjawab pertanyaan interview gitu. Nah, tapi apakah semua pertanyaan itu perlu dijawab pakai STAR? Jawabannya adalah enggak gitu, teman-teman. Pertanyaan yang pakai STAR itu kalau ditanyain contoh pengalaman nyata ya kayak tadi pertanyaan-pertanyaan interview behavioral event gitu. Kayak ceritakan tantangan terbesar, ceritakan ketika pernah memimpin, saat ada gagal atau konflik yang pernah Anda alami gitu. Nah, sedangkan untuk pertanyaan-pertanyaan yang kayak tell me about yourself, kenapa melamar di posisi ini, kenapa tertarik dengan perusahaan kami gitu. Nah, itu tuh fokusnya ke motivasi, refleksi diri, sama career aspiration, teman-teman. Jadi, eh, apa ya, maksudnya biarpun STAR itu bagus, itu juga, apa ya, the formula juga bukan, eh, nggak fit semua gitu. Nah, jadi kalau pertanyaannya tentang ini bisa lebih fokus ke hal-hal berikut. Gitu. Nah, mungkin kalau dirangkum seperti ini ya, teman-teman. Nah, kalau tell me about yourself, ini bisa pakai teknik present, past, future. Kalau why do you want to join our company, itu bisa pakai motivation framework gitu. Why them, why me, why this role gitu. Misalnya aku gitu mau join ke Kinobi gitu, and I would say why Kinobi gitu. Why do I want to join Kinobi? Because I'm apa ya? Because visionnya tuh align gitu sama apa yang aku ingin apa ya for my cause in the world gitu. Jadi kayak oh kan Kirobi ini membantu mahasiswa untuk career platform jadi bisa dapat pekerjaan yang bagus gitu. Nah, aku orang yang tertarik di bidang pendidikan, bidang eh, bidang pekerja apa ya bidang ini jadi makanya aku mau join di company ini and specifically in this role karena aku ingin berinteraksi langsung dengan pihak universitas dan mahasiswa yang ada di dalamnya misalnya kayak gitu. Terus misalnya what is your biggest strength gitu. Misalnya terus teman-teman terus di sini teman-teman cuma menjawab ya saya orangnya pekerja keras dan attention to detail kayak gitu. Nah, itu sebenarnya nggak menjelaskan apa-apa gitu. Itu cuma mention apa yang teman-teman rasa teman-teman punya. Tapi selanjutnya teman-teman bisa klaim kayak evidence gitu. Ini sebenarnya agak mirip STAR, tapi ini lebih apa lebih singkat aja gitu. Jadi misalnya, ya saya orang yang attention to detail karena ketika saya mengerjakan tugas kuliah, saya memperhatikan format dengan baik dan membantu teman saya untuk bla bla bla, misalnya kayak gitu. Nah, itu jadi klaimnya yang pertama ada attention to detail, selanjutnya ada evidence-nya. Apa nih evidence-nya? Kayak gitu. Terus selanjutnya kalau untuk pertanyaan-pertanyaan kayak gini, yang tadi ya, tell me about the time you work in a team, tell me about the failure, gitu. Ini pakai STAR. Tuh. Oke, kita lanjut ke examples-nya aja, teman-teman. Jadi misalnya gini nih, uh,
Oke, bagian tell me about yourself gitu. Di sini dia pakai present, past, sama future gitu. Saya perkenalkan, saya Vira, fresh graduate Teknik Pertambangan dari ITB gitu misalnya. Jadi selama masa perkuliahan saya aktif dalam berbagai organisasi ini di sini di bagian past gitu. Terus ini bagian future ini dia ngasih tahu nih, oh minatnya seperti apa, terus dari segi apa, dari segi karir, terus dari segi pengembangan dirinya dia tuh mau apa sih gitu. Nah di sini dijelaskan gitu ya sama si Vira ini gitu. Terus selanjutnya nih, misalnya biggest challenge you have ever faced gitu. Nah, ini respons yang kurang ideal, teman-teman. Jadi di sini dia cuma ngomong gitu. Tantangan terbesarnya adalah menjadi ketua acara seminar kampus. Oke, saat itu peserta mendaftar masih sedikit, saya cukup stres karena acara sudah dekat. Oke, dia menjelaskan sebuah situasi gitu. Nah, kemudian dia mengajak tim untuk lebih aktif melakukan promosi, akhirnya jumlah peserta meningkat. Dari pengalaman tersebut, saya belajar pentingnya komunikasi dan kerja sama tim. Ini tuh ibarat dia jelasin, kalau misalnya teman-teman lagi ngobrol sama teman-teman gitu, terus teman-teman yang lain, terus habis itu teman-teman ngasih sebuah cerita, tapi ceritanya nggak lengkap gitu. Nah, non-ideal responnya tuh kayak gini. Jadi kayak, oke, dia ngasih tahu nih, yang daftar dikit, terus cukup stres. Oke, em, dikit tuh seberapa gitu, sampai sampai sesetres itu dikit tuh berapa gitu, apakah masih sangat jauh dari target, misalnya seperti itu. Terus ya tadi ini nyambung ya sama nggak ada angka atau konteks gitu. Terus action yang dilakukan masih umum. Mengajak tim untuk lebih aktif melakukan promosi. Oke, caranya gimana waktu itu promosinya sampai akhirnya jumlah peserta meningkat. Di sini kan kita nggak tahu ya, karena nggak dijelasin gitu. Dan hasilnya kurang konkret. Pengalaman tersebut saya belajar pentingnya komunikasi dan kerja sama tim. Ini kan impact untuk dia sendiri ya, tapi impact untuk eventnya kayak gimana? Impact untuk company sebelumnya itu seperti apa? Misal seperti itu. Nah, kita belum tahu nih kayak gimana. Untuk ideal response-nya, ini eh di sini ya, yang atasnya adalah situation gitu. Saat jadi ketua acara seminar, kami menargetkan, ini jelas nih ada angkanya, ada 300 peserta. Tapi seminggu sebelum acara pendaftarnya baru sekian gitu. Nah, terus tasnya apa? Dia sebagai ketua acara, tanggung jawabnya adalah ini gitu. Terus selanjutnya actionnya apa nih? Nah, di sini kan dia cuma bilang mengajak tim untuk lebih aktif melakukan promosi. Tapi di sini dia menjelaskan nih, mengajak secara aktifnya tuh apa sih gitu. Ya, oh dia evaluasi ternyata. Oh, terus dari evaluasi itu ternyata, oh promosinya masih kurang nih. Kita harus promosi lagi. Promosi laginya lewat ya kerjasama dengan organisasi mahasiswa dari universitas lain gitu. Terus ada juga solusi lain yaitu menjalankan program referral peserta gitu. Nah, akhirnya hasilnya impact-nya adalah dalam 5 hari terakhir jumlah pendaftar meningkat menjadi lebih dari 280 peserta. Acara berhasil berjalan dengan lancar. Nah, dari pengalaman tersebut, nah setelah dia jelasin impact-nya, ini result, dia juga jelasin result buat dianya sendiri gitu. Ini lengkap gitu, jawaban lengkap itu seperti ini. Nah, oke, mungkin ini juga yang kadang-kadang masih dibingungin gitu. Gimana sih cara menjawab terkait salary expectations gitu. Oke, kalau yang di kiri gitu, mungkin buat kita yang bingung gitu, atau I've been here, I've been in this phase gitu, ketika ditanyain tentang salary expectations, aku kayak, oke, yang penting terima gitu kerjanya, I'm fine with any gitu misalnya. Nah, ini tuh terdengar kurang persiapan, terus kurang tahu gitu value kita tuh sebenarnya apa sih, dan kita kelihatan nih nggak riset gitu terkait range gajinya dan ini kita tuh rentan apa ya kayak oh ya udah dikasih segini aja gitu. Padahal bisa jadi budgetnya buat posisi teman-teman itu lebih banyak dari itu. Bisa jadi kayak gitu. Nah, jadi ideal response structure-nya itu adalah teman-teman bisa bilang kayak gini, pakai intro gitu ya, kayak saya yakin di perusahaan ini sudah mempertimbangkan salary structure untuk penentuan gaji dan berdasarkan hasil riset saya untuk peran entry level sampai associate itu ada sekitar 6 sampai 8 juta gitu. Terus di sini teman-teman jelasin value-nya. Oh, kita punya skill atau latar belakang di ini. Nah, itu jadi itu kayak sebuah apa ya, argumen kalau oh salary yang teman-teman minta itu make sense kayak gitu. Nah, sebenarnya cukup sampai sini aja, ada ekspektasi yang masuk akal. Tapi kalau misalnya teman-teman mau gitu ya, teman-teman masih open lah gitu, di nego gitu untuk gajinya, berapapun itu, ini bilang aja. Namun saya sangat fleksibel dan terbuka untuk berdiskusi, kayak gitu.
Oke teman-teman, mungkin ini tips terakhir aja sih paling buat yang nervous gitu kalau misalnya mau interview terus rasanya kayak ya anxious gitu. Nah, teman-teman bisa lakuin yang namanya tapping. Tapping ini kayak semacam apa ya? This is a kind of like a technique buat reduce anxiety gitu. Jadi teman-teman bisa tapping di bawah sini collarbones, sangka ya gitu. Terus di tap aja bukan bukan kayak apa ya? Bukan kayak gini-gini gitu, enggak, tapi kayak tapping aja kayak singkat gitu, misal kayak beberapa detik gitu, kayak gini, pelan-pelan. Terus sambil teman-teman coba untuk box breathing gitu, misalnya di sini di hitungannya 4 4 4. Jadi misalnya tarik napas 4 detik, terus ditahan 4 detik, terus dihembuskan 4 detik, kayak gitu aja sih. Jadi bisa dilakukan bersamaan atau salah satunya gitu. Indikator kalau teman-teman udah tenang itu adalah ketika kan biasanya sebelum kalau kita deg-degan, kalau kita anxious kan pasti detak jantung kita tinggi gitu ya. Kayak cepet banget gitu kerasanya. Tapi setelah teman-teman ngelakuin tapping ini atau ada box breathing, ini biasanya kalau teman-teman melakukan tekniknya dengan benar gitu, ini nanti bakal apa ya heart rate-nya itu pasti lebih apa kayak normal gitu, balik kembali normal. Ya, jadi ini ekstra tips aja teman-teman. Semoga bisa membantu ya untuk teman-teman yang misalnya kayak ngerasanya suka nervous gitu pas interview. Kayak gitu. Nah, oke. Terakhir, sebelum kita tadi interview gitu kan, kita pasti harus mempersiapkan CV yang ATS friendly gitu ya. Untuk teman-teman dari ITB gitu, baik alumni maupun mahasiswa, silahkan mengakses ITB Career Portal di sini nanti bakal dikirim juga linknya di meeting chat gitu untuk teman-teman akses dan bisa silahkan ya untuk explore fitur yang ada gitu sih. Oke, mungkin sambil ke tanya jawab, aku juga minta tolong buat teman-teman mengisi feedback form gitu ya di sini dan nanti akan dikirimkan di meeting chat juga ya. Mungkin sekian materinya dari aku. Untuk sesi selanjutnya, aku kembalikan ke Kevin terlebih dahulu. Wah, terima kasih banget Kak Kalisa atas pemberian materinya yang sangat insightful. Jujur dari aku sendiri, ini pertama kalinya aku mengikuti webinar yang langsung to the point nih. Bagaimana sih tips and trick saat interview gitu Kak. Dan ternyata bener banyak 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 banget tahapannya dan juga tips and trick yang Kak Kalisa berikan dan sangat insightful untuk aku yang sebentar lagi kan masuk di tahap terakhir perkuliahan ini Kak. Kebetulan aku semester 6 kan. Jadi kayak ini sangat insightful sih. Jadi kayak langsung aja kita masuk ke sesi tanya jawab ya Kak Kalisa. Jadi bagi peserta yang ingin bertanya terkait tadi pematerian yang sangat banyak, mungkin masih banyak yang bingung, boleh langsung aja bertanya dengan fitur raise hand, dan nanti akan tim dari kami yang akan memilih secara langsung. Dan kebetulan karena keterbatasan waktu juga, jadi akan dipilih 3 penanya yang tercepat ya, teman-teman. Baik, baik. Kita akan masuk ke penanya pertama dulu nih Kak Kalisa dari eh, Mas Yoki Yohandi. Boleh mungkin Mas Yoki Yohandi dipersilakan untuk open mic. Iya, jadi perkenalkan nama saya Yokio Handi. Jadi kebetulan saya juga ikut dari umum. Terima kasih sebelumnya sudah diundang ke webinar ini. Saya sudah boleh langsung ke pertanyaan. Silakan Wah, Mas. sebentar. Oh ya, jadi ini saya mau bertanya soal body gesture. Karena saya melihat beberapa teman-teman ini, teman-teman yang mau ngelamar kerja ini kan beberapa kan ada yang tergolong neurodivergent, termasuk salah satunya saya. Neurodivergent kayak ADHD dan teman-temannya, jadi beberapa dari mereka itu agak sulit mempertahankan postur dan gaya bicara. Nah, Hmm. untuk pelamar dengan neurodivergent itu apakah sebaiknya memberitahukan kepada HR atau user mengenai kondisi mereka, atau apakah ada cara untuk teman-teman dengan neurodivergent dalam mempertahankan postur dalam body language? Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Yoki Yohandi kepada Kak Kalisa. Boleh langsung tektokan aja ya Kak. Oke, siap ya. Oke, thank you Kevin. Thank you Mas Yogi untuk pertanyaannya ya gitu. Oke, misalnya untuk teman-teman yang neurodivergent,
Kalau sepemahaman aku ya so far, sekarang HR itu juga sudah lumayan banyak gitu yang aware, dan dari perusahaan kan juga ini ya ada kayak mewajibkan apa ya, kayak diversity gitu di perusahaan. Jadi pasti ada aware lah gitu dengan kondisi-kondisi tertentu. Nah, tapi kalau terkait harus bilang atau enggak, mungkin boleh di perkenalan di awal gitu, as apa ya, apa mungkin kondisi itu nggak perlu disebutkan secara spesifik banget gitu misalnya. Tetapi as introduction itu it's okay gitu. Ya, mungkin aku tahu gitu kayak teman-teman neurodivergent itu ada yang perlu masking, dan masking itu sangat sulit gitu. Cuman I think kalau misalnya apa ya, misalnya di interview di awal sampai akhir gitu kan, durasinya sangat panjang gitu. Kalau misalnya di awal berusaha mempertahankan, kalau bisa dipertahankan sampai akhir baik, tapi kalau misalnya memang mampunya sampai durasinya tidak sampai habis, itu juga nggak apa-apa, karena kan memang ada kondisi khusus. Jadi kalau sebenarnya kalau dari company yang dari company harusnya juga sudah aware gitu Mas. Jadi sebenarnya apakah harus dipertahankan, sebisa kalau misalnya memang bisa baik, tapi kalau misalnya misalnya sulit dan memang sudah diberitahukan kondisinya di awal, I think HR would understand gitu sih Mas. Baik, terima kasih atas jawabannya. Oke, baik, sama-sama, semoga membantu. Baik, terima kasih Mas Yogi atas pertanyaannya. Terima kasih juga Kak Kalisa atas jawaban yang sangat insightful ya. Selanjutnya kita akan masuki penanya kedua, yaitu Mas Keizaro Calvino. Silakan boleh on mic. Baik, sebelumnya apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas ya? Iya, terdengar. Ya, baik. Sebelumnya terima kasih atas materi maupun juga informasi yang sudah diberikan oleh Kak Kalisa tadi ya, lumayan sangat berguna gitu bagi saya, apalagi sebelumnya saya itu kan masih mahasiswa baru mungkin terhitungnya ya, angkatan 2025. Nah, saya juga kebetulan dari Teknik Kelautan yang dimana ini kerja sama KMKL ITB. Dan mungkin saya langsung aja di sini pertanyaannya itu terkait tadi kan ada sebutan juga tips buat kita mempersiapkan interview, kita itu bisa menggunakan AI tools. Nah, kalau menurut Kak Kalisa itu sebenarnya AI tools yang paling efektif untuk interview dua arah itu apa gitu Kak spesifiknya? Karena kan banyak juga ya jenis dari AI itu sendiri. Saya juga sebelumnya tuh udah pernah coba pakai Gemini. Tapi kadang-kadang kayak agak error gitu Kak. Dia kadang responnya suka bener, kadang enggak gitu. Dan yang kedua itu saya mungkin penasaran ya Kak, kalau misalkan sebuah perusahaan mungkin HR yang mau ngerekrut, misalkan kandidatnya ada 100 atau sampai 1000 orang, tapi slot itu misalkan hanya diperuntukkan 10 orang. Nah, bagaimana HR itu bisa menentukan siapa yang berhak untuk mendapatkan 10 posisi tersebut? Apa yang menjadi faktor inti utama gitu, Kak? Terutama ketika interview yang mereka benar-benar memperhatikan gitu di antara pertanyaan-pertanyaan lain. Karena sebelum juga saya sempat ikut interview juga buat Direktorat Humas ya, tapi waktu itu belum beruntung gitu untuk bisa lanjut lagi. Tapi alhamdulillah sebelumnya udah bisa sampai di tahap interview gitu. Mungkin sekian dari saya Kak, cukup terima kasih. Oke, oke, sip. Thank you untuk pertanyaannya ya. Oke, jadi yang oke, sebentar. Sorry, sorry. Aku tadi ingetnya yang kedua doang gitu terkait faktor apa aja. Oh, yang pertama ini ya, berarti kayak AI tools apa gitu ya. Sebelumnya, sorry, pakai apa tadi? Gemini atau apa? Iya Kak, sebelumnya Gemini AI Kak. Oke, oke. Mungkin ini bukan promosi ya teman-teman. Ini kayak based on pengalaman pribadi aja gitu. Waktu itu aku pernah pakai namanya Final Round AI gitu. Jadi emang bener-bener kayak video gitu sih. Gitu. Itu yang aku ceritain tadi, yang kayak ada personality gitu dari interviewernya gitu. Jadi bisa dicoba namanya Final Round AI gitu. Nanti kita masukin CV gitu. Terus nanti dia bakal generate pertanyaan. Terus kita kayak masukin CV. Terus di situ bakal kayak posisi apa yang mau dilamar gitu. Terus nanti dari mereka bakal ada apa ya, semacam avatar gitu, kayak dia bakal jadi interviewer. Nanti emang rasanya bakal dua arah sih kayak gitu kalau pakai final round. Mungkin kamu juga bisa coba gitu.
Terus selanjutnya untuk faktor apa aja sih yang oke kandidatnya banyak banget, tapi gimana sih menentukan orang yang cocok di situ gitu. Makanya tahap rekrutmen itu panjang gitu ya teman-teman karena apa ya em, kalau di perusahaan itu ada yang namanya manpower planning gitu MP. Jadi di situ apa ya kayak udah di apa ya dijelasin gitu kayak bukan dijelasin didefinisikan gitu ideal candidate atau ideal person for a role itu apa sih gitu yang benar-benar ideal nih kayak dari hard skillnya apa terus soft skillnya apa jadi skillsnya itu ada yang kayak must have nice to have sama um, ya must have sama nice to have gitu jadi kayak akan bagus kalau dia punya hard skill ABC misalnya. Terus akan lebih baik lagi kalau dia punya skill tambahan yang lainnya. Kayak gitu. Nah, itu tuh hal yang udah didiskusikan gitu berdasarkan industry needs, berdasarkan bisnisnya sendiri kayak gitu. Dan itu tuh sebenarnya kita sebagai kandidat ya kita juga nggak bakal pernah tahu gitu apa sih um, um, apa inti utamanya tuh apa sih gitu karena lagi-lagi sekarang kan kondisinya lagi apa ya kayak perubahannya sangat cepat gitu dan arah bisnis itu juga nggak menentu jadi untuk menentukan kayak ideal candidate itu bisa sewaktu-waktu bisa berubah kayak gitu tapi intinya dari perusahaan tuh mereka udah punya semacam apa ya semacam cheat code lah gitu kayak oke ideal candidate itu seperti ini. Nah terus untuk segi kecocokannya tuh dari mana gitu ya tadi dari HR terus dari user itu nanti mereka bakal kalau sepemahaman aku ya untuk prosesnya itu intinya ketika mereka sudah udah selesai nih tahap interview untuk sekian kandidat ini gitu. Nah nanti dari HR-nya itu bakal pokoknya mereka bakal meeting lah gitu dari HR-nya dari usernya terus dari director-directornya itu juga bakal meeting dan di situ mereka menentukan gitu orang yang cocok itu siapa aja untuk di sini eh, untuk posisi ini untuk posisi posisi A posisi B kayak gitu sih jadi sebenarnya aku nggak bisa jawab ya misalnya terkait faktor utamanya itu apa tapi yang jelas itu adalah dari gabungan dari kebutuhan bisnis, terus kebutuhan dari industrinya, sama value dari perusahaan itu sendiri, gitu sih. Makanya it's very apa ya? Makanya hiring proses itu tuh gabungan dari pertama dari skill teman-teman sama timing dan luck juga gitu teman-teman. Gitu sih. Oke, baik, terima kasih Kak. Oke, sama-sama. Baik, terima kasih Mas Keizar Calvino atas pertanyaannya. Dan kita langsung masuk ke pertanyaan terakhir nih, Kak. Dari Kak Yunia, boleh silakan langsung on mic saja. Oke, ini suaranya memang belum ada ya? Apa di aku aja, sorry. Ya, sepertinya belum muncul ya, Kak. Untuk Kak Yunia, apakah bisa on mic? Baik, sepertinya ada kendala ya dari Kak Yunia. Mungkin kalau bisa dicantumkan saja Kak pertanyaannya ke dalam kolom chat. Dan mungkin kita ke penanya selanjutnya dulu kali ya, Kak. Karena Ya, untuk boleh, boleh. mempersingkat waktu. Kebetulan di kolom chat itu sudah ada pertanyaan dari Kak Raf. Aku izin bacakan ya, Kak. Oke, Izin boleh, bertanya, boleh. Kak. Kadang interviewer itu sudah bisa melihat potensi calon dalam 30 detik pertama. Kira-kira cara memberikan kesan yang sangat menarik di awal interview itu seperti apa ya? Hmm. Oke, oke. Sebenarnya memberikan kesan yang menarik itu teman-teman ini aja sih, lebih ke tadi ya percaya diri gitu dengan apa yang mau teman-teman sampaikan. Jadi ketika jadi teman-teman itu pas ngomong itu ya harus yakin gitu dengan apa yang teman-teman bicarakan gitu. Misalnya aku bilang kayak iya Bu, saya saya Kalisa dari psikologi Universitas Diponegoro sambil gini-gini terus orangnya kan pasti bakal ngeliat ini niat gak sih gitu ini bingung gak sih kayak gitu kan nah memberi kesannya adalah kamu harus tegas gitu intinya kamu tegas gitu memperkenalkan diri kamu terus yang pasti perkenalan perkenalan ketika interview itu
uh, pokoknya nama, terus jurusan, terus kuliah di mana gitu. Terus bisa nyambungin minatnya apa, terus bisa juga kasih tahu misalnya kegiatannya apa aja yang udah pernah dilakukan dan soft skill apa yang yang pengen teman-teman apa ya, pengen teman-teman highlight gitu. Soft skill-nya misalnya coba cari soft skill yang emang ada di requirement gitu dan emang teman-teman udah punya dari pengalaman sebelumnya. I think itu sih same as description yang teman-teman tulis di CV teman-teman. Yang kan itu pasti deskripsi yang menarik gitu ya. Jadi teman-teman usahakan untuk yang pertama yaitu tegas dan percaya diri gitu sih. Sebenarnya banyak latihan aja sih teman-teman gitu ketika teman-teman mau interview. Tuh. Oke, ini pertanyaan ada di meeting chat agak panjang ya. Oke. Baik, sebelumnya Kak Kalisa apa mau menjawab pertanyaan dari Kak Yunia dulu atau mungkin nanti lebih ke personal chatting ya Kak? Karena kebetulan kita ada keterbatasan waktu. Kira-kira seperti apa? Oke, boleh deh aku jawab di meeting chat aja ya, Kevin kalau kayak gitu. Mungkin eh, itu dulu nanti kayunya tolong Oke, jangan siap. live dulu ya. Nanti Ya, aku jawab pertanyaannya di meeting chat gitu. ya, bener banget, bener banget. Oke, terima kasih banget Kak Kalisa dan juga para penanya dari teman-teman karir. Eh, Setelah ini kita akan memasuki sesi dokumentasi nih Kak sebenarnya. Tetapi mungkin aku mau ucapkan selamat dulu kepada teman-teman yang sudah berkesempatan untuk bertanya. Dan setelah ini akan ada sebenarnya pemberian hadiah untuk kepada tiga penanya terbaik. Dan kebetulan tadi sudah ada tiga penanya. Tapi nanti kami arahkan lebih lanjut mengenai pemberian merchandise itu ke WhatsApp ITB Career Center di nomor 0811 1111 9463 untuk informasi pengambilan merchandise-nya. Terima kasih kepada penanya dan juga pastinya terima kasih kepada Kakak Lisa sudah memberikan pematerian dan juga jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kepada teman karir yang sangat insightful. Jadi selanjutnya kita akan memasuki sesi pemberian e-sertifikat kepada Kakak Lisa. Jadi teman-teman karir yang kami banggakan, sebagai bentuk apresiasi atas waktu, ilmu, dan pengalaman yang telah dibagikan kepada kita, izinkan kami memberikan sedikit tanda terima kasih kepada narasumber yang telah luar biasa menginspirasi dan membantu kegiatan webinar hari ini berjalan dengan lancar. Selanjutnya kami juga memanggil kepada perwakilan dari KMKL ITB yaitu Ezra KL dari KL24 sebagai staf divisi keprofesian dan Departemen Pengembangan Karir KMKL. Dan kami juga mempersilakan untuk menyerahkan apresiasi kepada narasumber yaitu Kak Kalisa Rike. Baik, terima kasih. Saya Ezra dari perwakilan keprofesian KMKL ITB. Izin untuk memberikan penyerahan sertifikat sebagai apresiasi untuk Kak Khalisa. Baik, mungkin kita akan masuk ke sesi dokumentasi kepada tim operator. Boleh diarahkan. Baik, apakah sudah? Oke, mungkin di sini aku juga ikut. Ah, oke, sudah. Baik, sepertinya sudah di screenshot tadi ya oleh tim dari ITB Career Center. Terima kasih sebelumnya. Dan di sini sekali lagi aku ingin mengucapkan terima kasih kepada Kak Kalisya karena telah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara Career Prep Series edisi 10 ini bersama Kinobi. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada
Ya, baik. Terima kasih juga kepada KMKL yang sudah menjadi kolaborator di acara Karir Prep Series kali ini. Dan juga kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada partisipan yang sudah hadir pada acara Karir Prep Series kali ini. Dan juga mungkin tadi ada beberapa pertanyaan yang belum cepat terjawab ya Kak. Mungkin bisa dijawab setelah ini atau menghubungi secara personal ke LinkedIn ataupun sosial media yang Kak Kalisa miliki. Mungkin Kak Kalisa mau promosi sebentar? Boleh Bang. Oh, dokumentasi ini ya? Halo, Oh, oke, oke, oke. mungkin mungkin eh, dari Kak Kalisa dulu boleh Kak promosi? Mungkin dari tim dokumentasi agak terhambat sedikit ya. Oke, oke. Not really promotion, tapi kalau misalnya teman-teman ya tadi mau ke LinkedIn gitu, boleh gitu. Kita connect terus ngobrol. Terus buat teman-teman yang tadi aku lihat ada yang DM aku juga ternyata di meeting chat. Tolong jangan leave dulu ya. Aku bakal jawab kok di meeting chat untuk pertanyaannya kurang lebih gitu. Thank you ya Kevin. Iya. Baik Kak, terima kasih banyak. Em, apakah sesi dokumentasinya sudah bisa dimulai atau sudah siap ya? Mungkin Halo, dari oke, tim. oke. Baik, mungkin kalau ada kendala mungkin kita akan lanjutkan dokumentasi setelah mock-up interview kali ya Kak. Ya, jadi selanjutnya ini akan ada sesi mock-up interview yang akan diambil alih oleh Kak Najla dan juga Kak Dinda. Selanjutnya kami juga menginformasikan kepada peserta yang terpilih mengikuti sesi ini dapat masuki breakout room sesuai dengan pembagian room yang sudah ditentukan dan dapat dilihat pada layar. Oke, tetapi sebelum kita memasuki sesi mock-up interview, kita akan masuki sesi dokumentasi terlebih dahulu ya, Kak. Mungkin kepada teman-teman yang sudah ikut join di acara Karir Prep hari ini boleh untuk menghidupkan kameranya karena akan ada sesi dokumentasi bersama. Oke, aku tunggu sampai 15.03 ya. Oke, terima kasih sudah membuka kameranya. Kita akan langsung memasuki sesi dokumentasi yang akan diambil alih oleh ITB Career Center, tapi hitung mundur dari aku ya. Baik, kita hitung mundur dalam 3, 2, 1. Baik, sekali lagi. 3, 2, 1. Oke, mungkin gaya bebas ya, Kak. Kayak gimana? Mungkin dari Kinobi ada gayanya? Oh, gini, Kak. Oke, boleh teman-teman, Kak. Ya, ini ya. Oke, kita hitung mundur dalam 3, 2, 1. Oke, siap. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah join hari ini. Dan aku ingatkan kembali untuk teman-teman yang berkesempatan untuk mengikuti sesi mock-up interview, bisa langsung masuk ke breakout room yang sudah disediakan sesuai dengan pembagiannya. Dan untuk teman-teman yang belum berkesempatan nih untuk mengikuti mock-up interview, nggak apa-apa banget. Kalian masih bisa untuk join ke dalam breakout roomnya, tetapi hanya sebagai pendengar dan diharapkan untuk tetap eh, di mute ya mic-nya supaya tidak mengganggu proses interview yang sudah dilakukan oleh teman-teman yang berkesempatan untuk mengikuti mock-up interview. Dan untuk teman-teman yang mungkin lupa terkait breakout room-nya bisa dilihat pada layar pembagian ruangannya. Dan yang akan diambil alih oleh Kak Najla di ruangan 1 dan Kak Dinda di ruangan kedua. Baik. Mungkin ini merupakan akhir dari sesi Karir Prep Series edisi 10 ini ya bersama Kinobi dan juga KMKL. Terima kasih akhir kata dari saya. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, dan juga rekan-rekan semua mahasiswa pastinya. Semoga kegiatan ini dapat memberikan bekal dan juga motivasi untuk mempersiapkan karir yang lebih matang ke depannya. Saya Muhammad Kevin Rizal Zulkarnain selaku MC, pamit undur diri. Sampai jumpa pada kegiatan ITB Career Center selanjutnya. Selamat sore dan salam sukses untuk kita semua. Terima kasih teman-teman.
Tunggu, pembagian gimana Kevin? Terkait pembagian sudah ada di layar tadi ya, untuk yang melakukan interview. Tapi kalau misalnya kamu tidak melakukan interview, boleh memasuki ruangannya saja. Bebas mau ruangan 1 atau 2, tetapi hanya sebagai pendengar. Seperti itu. Terima kasih semua.